kabar Mi? Alhamdulillah baik. Udah pakai antis? Sudah, tapi mungkin pakai lagi karena kamu baru masuk kan. Halo teman-teman, kita lagi ada di program Ngapeh Yuk. Mungkin ini edisi yang pertama ya Bung Bayu ya. Edisi pertama kali nih. Karena kita juga harus isi libur ini dengan hal yang positif. Hal yang positif. Mumpung lagi marak-maraknya virus corona, COVID-19, kita akan bahas ini dalam perjalanan bersama Bung Bayu. Mungkin sedikit bercerita, Ngapeh Yuk ini adalah suatu kegiatan yang artinya secara bahasa Kuta itu ngapeh itu bercerita, berdiskusi. Jadi kita sengaja mengambil tema tagline-nya tuh Ngapeh Yuk. Jadi nggak cuma hari ini aja, kita akan terus Ngapeh Yuk 1, 2, 3 sampai seterusnya. Jadi untuk yang pertama mungkin kita akan membahas tentang corona ya secara intens ya. Corona. Mungkin bisa dipakai silpetnya. Sip. Nanti dimarahin Pak polisi kita. Kita keliling-keliling mana nih? Kita keliling-keliling ya sanga-sanga aja. Jadi kegiatan Ngapeh ini bertujuan untuk mengangkat isu-isu terhangat yang ada di sanga-sanga, di Kalimantan Timur, bahkan yang ada di Indonesia. Nah, di sebelah saya ini ada Bung Bayu, mungkin bisa diperkenalkan. Saya Bayu dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Munawarman. Fami kenalan juga lah. Ya, saya Fami Pratama. Saya berkuliah di Jogja, sekarang lagi pulang untuk mengisolasi diri dari virus corona yang mengancam. Mungkin, jadi ya silakan. Ya, jadi gimana? Mungkin bagaimana tanggapannya kepada Bung Bayu tentang isu-isu terhangat corona? Mumpung sarjana muda nih, mungkin kan ilmunya lagi hangat-hangatnya. Oke. Jadi sebenarnya gini ya Mi, untuk terkait corona sendiri itu bukan virus yang baru. Nah, jadi corona itu pertama kali menjangkit manusia itu tahun 1960. Dan sampai sekarang itu sudah ada 7 jenis virus corona. Nah, yang tahun ini yang menjadi pandemi di seluruh dunia yaitu namanya COVID-19. Nah, COVID-19 sendiri kepanjangannya itu Coronavirus Disease 19 yaitu 2019 karena kasus ini ditemukan pertama kali tahun 2019 di Wuhan, Cina. Oke. Nah, pertama kali Cina itu melaporkan di WHO atau biasa kita sebut Badan Kesehatan Internasional bulan 12 Desember tahun 2019. Nah, yang kemudian setelah itu butuh waktu 3 bulan saja sudah menjangkit ratusan ribu manusia di dunia ini Mi. Sangat parah ya, terutama Italia. Iya. Angka kematiannya per hari sangat tinggi. Sangat tinggi sekali untuk di dunia. Oke. Bahkan di Indonesia juga sudah banyak kasusnya nih, sudah 600-an. 600-an. Yang meninggal berapa, Bung? Yang meninggal info terakhir saya lihat ada 50-an lebih tuh. Jadi memang virus corona ini sangat mematikan. Walaupun tidak sebahaya SARS dan flu babi ya. Sama-sama bahaya sebenarnya. Sama-sama bahaya. Karena COVID-19 ini dia menyerang pernapasan. Nah, yang kemudian yang dijangkit virusnya ini bisa menimbulkan sesak nafas dan merusak paru-paru mereka. Mungkin kan target Ngapeh Yuk kita ini kan anak-anak muda ya, terutama yang dari jenjang SD sampai SMA kan masih banyak yang membandel nih, masih nongkrong lah apa segala macam. Mungkin bagaimana pencegahannya dan bagaimana penanganannya sih sebenarnya untuk COVID-19 ini? Ya, sebenarnya sih kita kan tahu semua nih ya, untuk teman-teman juga tahu kalau misalnya virus COVID-19 ini menyebarnya sangat cepat. Ya. Buktinya hanya butuh waktu 3 bulan saja udah ratusan ribu nih yang positif corona dan bahkan ratusan ribu juga yang meninggal. Ya. Nah, itu yang kemudian harusnya kawan-kawan semua, khususnya anak sanga-sanga lah, harus hati-hati. Apalagi buat nongkrong. Karena kita nggak tahu nih penyebaran virus corona ini terjadi saat kita di mana. Ya. Nah, gitu. Ya, mungkin sedia ini ya kayak antis. Jadi saya Bayu sebelum masuk mobil kami sudah semprot dulu supaya steril. Iya, takutnya Bayu membawa dari Samarinda, saya membawa dari Jogja. Mungkin untuk teman-teman yang ada di
atau yang menonton video ini bisa menyiapkan antis baru apalagi Bung? Antiseptik, terus setidaknya kita juga siapkan tisu basah kalau misalnya kita mau lap-lap muka biar nggak kontaminasi langsung sama tangan kita, karena kita nggak tahu nih tangan kita habis nyentuh apa gitu. Lebih baik di rumah berarti ya daripada kita berkeliaran seperti nongkrong atau berkumpul untuk ya kegiatan-kegiatan yang sifatnya banyak orangnya ya. Ya sebenarnya lebih baik di rumah jika tidak ada kepentingan yang mendesak. Nah, tapi kalau misalnya kita ada kepentingan mendesak, mau tidak mau kita keluar rumah, tapi dengan waspada. Mungkin kan kita sudah membahas banyak ya tentang COVID-19 ini. Mungkin cara penularannya itu seperti apa sih? Ya. Jadi untuk cara penularannya sendiri nih, COVID-19 ini sebenarnya umumnya terjadi ditularkan melalui droplet, atau droplet itu istilahnya air liur orang yang terjangkit. Iya. Nah, misalnya dia batuk, bersin, makanya ketika kita batuk atau bersin itu harus jaga etika. Misalnya kita harus pakai masker, terus pakai tisu, tapi tisunya langsung dibuang gitu. Iya. Yang kemudian untuk mencegah menulari orang lain. Nah, cara penularannya sendiri tidak hanya dari droplet aja, tapi juga ketika yang terjangkit virus itu batuk gitu, terus salaman sama orang lain, yang disalamin juga bakal terkontaminasi. Nah, yang salaman ntar bisa salaman lagi sama yang lain-lain, terus berhubungan lagi dengan yang lain. Itu yang membuat virus COVID-19 ini menyebar dengan sangat luas. Berapa meter ya mungkin jarak kita sama teman kita? Jarak amannya sih sebenarnya 1-3 meter. 1-3 meter ya. Tapi karena kalau misalnya di mobil ini kan susah nih 1-3 meter. Iya. Makanya sedia antis. Nah, dan apa ini? Anda bawa apa, Bung? Antiseptik juga. Antiseptik juga untuk mencegah penularan virus COVID-19. Ikuti anjuran pemerintah, menjaga jarak sama teman, tetap di rumah. Kalau dari keramaian, usahakan mengganti baju, langsung mandi sebelum menyentuh anggota keluarga supaya menekan angka positif corona ataupun pasien dalam pengawasan. Oh ya, mungkin Bung Bayu, bagaimana sih pencegahan untuk COVID-19 ini? Ya, jadi sebenarnya untuk COVID-19 sendiri satu-satunya cara mencegahnya adalah dengan menjaga pola hidup bersih dan sehat. Oke. Nah, pola hidup bersih dan sehat itu banyak nih. Jadi tidak hanya sekedar untuk selalu mencuci tangan. Nah, tapi juga yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga makanan kita nih, nutrisi yang kita makan. Oke. Nah, supaya daya tahan tubuh kita juga kuat. Nah, selanjutnya ketika daya tahan tubuh kita kuat, kita akan susah untuk terjangkit virus. Karena virus COVID-19 ini juga nggak ada obatnya. Ya, obatnya itu ya daya tahan tubuh kita sendiri. Nah, selain itu ketika keluar rumah juga kita harus waspada lah, karena kita harus hati-hati. Bisa juga ketika orang bersin, dropletnya ada di udara, kemudian nggak sengaja kita terhirup juga nih. Ya, sekalipun kita nggak tahu berapa tahan lama virus di udara, kan tergantung kelembapan udara juga, suhu juga ya. Tapi setidaknya kita waspada. Betul, saya setuju. Nah, ketika kita habis pegang benda lain yang kita ragu akan kesehatannya, silahkan kalau misalnya di luar rumah ya kita pakai antiseptik. Selalu sedia ya. Tapi kalau misalnya di dalam rumah nggak usah pakai antiseptik karena sabun dan air mengalir lebih sakti lah. Bahasanya. Lebih mampu lah untuk menghilangkan virus-virus yang mungkin kita khawatir. Bung Bayu, bagaimana sih cara pencegahan untuk COVID-19 ini? Ya, sebenarnya untuk COVID-19 ini kan di Indonesia sendiri sudah mewabah ya, Mi? Iya, betul. Jadi kasusnya juga udah banyak. Terus yang meninggal juga lumayan, bahkan case fatality rate-nya itu atau yang biasa disebut dengan jumlah kematian dari sebuah kasusnya juga lumayan tinggi. Termasuk yang tinggi ya, walaupun angkanya baru puluhan. Bahkan kemarin sudah menembus 9, sekian persen. Dan itu tinggi sekali tuh untuk wabah. Karena wabah itu kan
hampir semua daerah di Indonesia sudah tertular positif COVID-19. Iya. Jadi cara mencegahnya adalah dengan menahan diri dulu untuk tidak bepergian keluar kota yang dimana kota-kota tersebut ada kasus COVID-19-nya. Misalnya kayak Jakarta tuh, atau Jawa Tengah, Jawa Barat. Bahkan di Jawa Barat sendiri pejabat-pejabatnya pun kena. Banyak yang positif ya, kayak Bogor segala macam. Bogor, terus wakil wali kota Bandung. Dan kalau misalnya kita ada keperluan ke sana ya nanti dulu lah, ditahan dulu untuk mencegah. Terus yang kedua, kita juga menahan diri dulu untuk tidak terlalu sering keluar rumah. Karena kita nggak tahu, siapa tahu ada yang positif COVID-19 lalu batuk atau bersin, kemudian droplet itu air liur. Iya, terhirup. Ada di udara gitu, kemudian kita lewat terhirup. Nah, sekalipun kita nggak tahu berapa lama sih virus akan hidup di udara, tapi setidaknya kita waspada. Karena itu kan tergantung sama suhu, kelembapan, dan segala macam. Kalau misalnya panas terik banget ya mungkin cepat mati itu virus. Jadi kayak gitu. Kalau jika ingin keluar mungkin sedia apa aja sih? Nah, kalau mau keluar, jika benar-benar harus keluar gitu, ya mau nggak mau kita sedia masker. Sediakan masker dan ingat maskernya di depannya jangan dipegang-pegang. Ya. Karena depannya itulah berkumpulnya para virus. Nah, terus jangan juga ketika kita pakai masker terus kita gantung di leher. Nah, karena nggak boleh ya. Pas bagian dalamnya itu kita gantung di leher, malah leher kita dimaskerin, kita nggak tahu nih di leher. Oh ya, ada virusnya apa tidak ya? Kayak gitu. Jadi kalau mau keluar rumah pakai masker, bawa antiseptik. Kalau misalnya mau lebih safety lagi, kita bawa sabun sendiri. Ntar misalnya beli air dalam botol atau bawa dari rumah airnya, terus kita cuci tangan gitu. Jaga jarak juga ya. Ya, kalau keluar rumah juga menjaga jarak. Jarak aman itu sebenarnya 1-3 meter. Kita hindari juga keramaian. Ya. Nah, jadi kalau misalnya benar-benar harus keluar rumah, kita harus hati-hati nih, harus waspada. Kayak gitu nih. Selain itu juga ketika keluar rumah, hindari kita menyentuh wajah, mata, hidung, mulut. Ketika kita masih ragu nih tangan kita bersih apa enggak, sekalipun kita juga udah pakai antiseptik, hindarilah dulu. Nah, kalau sudah di rumah, kalau sudah cuci tangan, pakai sabun, barulah kita boleh nyentuh-nyentuh. Untuk keluarga ya. Nyentuh keluarga juga. Jadi hindari seperti itu agar COVID-19 ini tidak menular lebih banyak lagi. Dan angkanya kalau bisa menurun ya. Nah, kalau bisa tidak menambah lagi lah, tidak tambah lagi setiap hari untuk COVID-19. Jadi untuk pencegahannya seperti itu nih. Mungkin Bung Bayu, ini berapa kali sih maksimal penggunaannya dalam sehari? Ya sebenarnya untuk antiseptik sendiri jangan terlalu sering-sering sih. Nih, ya setidaknya maksimal itu udah paling maksimal 5-6 kali sehari. Nah, setelah digunakan juga ketika kita sampai rumah harus dicuci lagi tuh tangan pakai air mengalir. Air mengalir atau sabun ya. Karena kita menghindari juga siapa tahu nih tangan kita jadi iritasi, yang kemudian kulit juga jadi resisten nih. Resisten itu dalam artian udah kebal nih sama. Oh iya. Karena sering ketemu kan. Karena ya? sering ketemu gitu istilahnya. Jadi menimbulkan rasa bosan lah istilahnya kayak gitu nih. Nah, dan juga sebenarnya lebih efektif pakai air mengalir dan sabun daripada pakai antiseptik. Jadi kita gunakan antiseptik ini ketika terdesak, terdesak ya. Ketika terdesak dan juga tidak ada air gitu. Tapi kalau misalnya ada air, bagusnya cuci sekalian. Pakai air mengalir dan pakai sabun lah yang jelas. Karena ketika kita pakai antiseptik, residu kuman yang mati itu masih ada di tangan. Kan soalnya kita gini-gini aja kan. Iya. Tapi kalau misalnya pakai air mengalir, residu kuman yang mati udah ikut ngalir sama airnya. Jadi kayak gitu. Mungkin kan kita sudah banyak membahas ya tentang pencegahan, penanganan. Mungkin pesan dari Bang Bayu untuk teman-teman khususnya siswa ya, mumpung Bung Bayu ini masih sarjana muda, ini apa sih yang terakhir? Ya kalau pesan saya sih untuk semua teman-teman yang ada di Sanga-Sanga, khususnya adik-adik saya
dari SD, SMP, SMA, bahkan teman-teman mahasiswa ya Mi. Iya, betul. Dan juga teman-teman pemuda nih. Heeh. Kalau pesan saya yang pertama yang jelas jaga pola hidup bersih dan sehat. Oke. Jadi nutrisi dalam makanan juga harus kita jaga karena itu yang menentukan daya tahan tubuh kita, Imunitas ya. imun kita. Jadi kita harus sehat juga makanannya, tidak hanya perilaku mencuci tangannya aja, tapi juga makanannya yang masuk dalam tubuh juga harus sehat. Terus yang selanjutnya, kalau bisa konsumsi vitamin C. Satu hari 1 tablet. Jadi tidak hanya tablet sih, tapi juga bisa kita dapat dari buah-buahan kan. Oke. Dan juga kalau bisa kita kurangi nongkrong nih, nongki-nongki gitu kan untuk anak-anak sanga-sanga, karena kita nggak tahu kan kapan virus itu menyebar ke kita nih. Oke. Bisa di tempat tongkrongan. Nah, jadi kalau bisa kita di rumah aja lah, kayak gitu Mi. Ya, mungkin buat teman-teman mungkin disabarkan dulu selama 90 hari untuk nongkrong-nongkrongnya. Ini kan buat kesehatan kita juga, buat kesehatan keluarga, buat kesehatan teman-teman, bahkan buat kesehatan lingkungan. Di rumah dulu, biarkan para medis yang bekerja dan kita tetap stay di rumah untuk membantu mereka juga. Iya benar, karena kita juga nggak tahu nih kapan kita terpapar virus. Karena untuk masa inkubasi sendiri, masa inkubasi itu ketika kita terpapar virus yang kemudian menunjukkan gejala 2-14 hari. Nah kita nggak tahu nih kapan kita terpapar virusnya, jadi kita harus hati-hati lah. Betul. Jadi mungkin kayak gitu sih nih pesan kita tuh, pesan kami, jangan dulu nongkrong-nongkrong ya. Ya. Dan juga tetap kita harus waspada. Sekian dari kami. Sampai jumpa.